Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Deranti dengan NIM 23531156. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam dari lokal 6G. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu peran media sosial dalam pendidikan Islam bagi generasi Z. Nah, di sini apa sih latar belakang masalah dari topik tersebut? Jadi, latar belakang masalah dari topik tersebut bahwasanya di era digital sekarang ini media sosial itu banyak sekali digunakan oleh generasi Z seperti TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, bahkan WhatsApp, dan banyak sekali media sosial yang lain yang dimana mereka menghabiskan waktunya untuk mengakses media sosial itu dengan waktu berjam-jam untuk mengakses konten-konten yang ada di media sosial tersebut. Namun dengan adanya kemudahan tersebut muncullah pertanyaan penting, apakah media sosial tersebut sudah dimanfaatkan secara maksimal dalam pendidikan untuk pendidikan Islam, dalam pembelajaran pendidikan Islam atau belum. Nah, di sini dengan banyaknya konten-konten di media sosial itu sendiri, ada juga konten yang tidak mendidik, bahkan itu bertentangan dengan pendidikan Islam, nilai-nilai Islam, dan ada juga konten yang mendidik yang ada di media sosial itu sendiri. Contohnya seperti dakwah yang dimana kontennya itu dibuat secara menarik dan kreatif sehingga Gen Z atau generasi Z itu menarik untuk menontonnya. Nah, inilah menjadi salah satu latar belakang masalah dari topik yang akan kita bahas. Nah, selanjutnya teman-teman adalah konsep pendidikan Islam luar sekolah. Jadi, pendidikan Islam itu tidak hanya bisa kita dapatkan dari sekolah formal saja, tetapi juga bisa kita dapatkan melalui lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, bahkan media sosial. Nah, dalam konteks pendidikan Islam itu kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja selama itu mengarah kepada pembentukan karakter ataupun akhlak, keimanan, dan pengetahuan. Nah, di sini media sosial itu dijadikan sebagai pendidikan non formal yang dapat kita jadikan sebagai sarana kita dalam berdakwah, penyebaran ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan, terus juga dapat dijadikan sebagai pembentukan karakter yang baik. Nah, jika media sosial itu digunakan dengan baik, maka media sosial itu bisa menjadi guru digital bagi generasi Z itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya adalah analisis fenomena dan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saat ini banyak sekali konten-konten yang viral di media sosial. Contohnya itu seperti ada video ceramah singkat, terus juga ada quotes Islami, terus juga ada konten motivasi hijrah gitu. Nah, yang dimana contohnya itu banyak sekali konten kreator yang membagikan konten tentang tata cara sholat, tata cara adab yang baik, terus kisah inspiratif nabi-nabi yang dimana mereka mengemasnya atau membuatnya secara menarik dan dapat dipahami dengan oleh banyak orang. Namun di sisi lain masih banyak juga konten-konten yang negatif. Contohnya ada seperti konten hidup hedonis, terus juga konten adab yang tidak baik, terus juga konten-konten informasi agama yang tidak ada kevalitannya atau tidak valid. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya fenomena ini menunjukkan bahwasanya media sosial itu memiliki dua sisi. Yang pertama, media sosial itu bisa menjadi sarana untuk kebaikan. Ataupun yang kedua adalah media sosial itu bisa menjadi sarana untuk keburukan. Nah, selanjutnya di sini apa sih dampak positif dan negatif dari adanya media sosial itu sendiri? Jadi kalau dampak positifnya itu membuat akses belajar kita itu lebih mudah untuk kita akses kapanpun dan dimanapun kita bisa mengakses pembelajaran agama di media sosial itu sendiri. Terus juga ini bisa menarik minat generasi Z yang dimana dengan adanya konten-konten yang menarik sehingga generasi Z itu tidak monoton dalam pembelajaran tetapi juga bisa menciptakan keseruan dalam belajar.
belajar pendidikan nilai-nilai Islam. Terus juga dengan adanya media sosial ini itu bisa menyebar dakwah secara cepat dan secara luas. Nah, terus apa sih dampak negatif dari media sosial itu sendiri? Nah, di sini dampak negatifnya adalah adanya penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax. Maka di sini kita harus benar-benar bisa melihat mana sih informasi yang benar dan mana sih informasi yang tidak benar. Terus juga dengan adanya media sosial ini itu bisa membuat kecanduan anak dalam menggunakan media sosial, sehingga dengan adanya kecanduan anak dalam penggunaan media sosial ini menurunlah tingkat interaksi anak itu dengan gurunya secara langsung, bahkan dengan lingkungan di kehidupan sehari-harinya, karena anak tersebut lebih mengutamakan media sosial itu sendiri. Nah, terus bagaimana sih solusi dan inovasi dalam mengatasi dampak negatif dari media sosial itu sendiri? Jadi untuk mengatasi dampak negatif dari media sosial itu sendiri, kita harus bisa memilih konten-konten yang positif dan bermanfaat. Kalaupun kita sudah mengetahui bahwasanya konten itu tidak baik untuk kita, atau konten itu menuju kepada negatif, walaupun itu menarik, walaupun itu bagus kontennya, kita harus bisa membatasi diri kita untuk tidak mengikuti konten tersebut. Terus juga kita harus mengikuti akun-akun dakwah yang terpercaya, yang dimana banyak yang mengikuti dan memang akun tersebut terpercaya benar dalam pengajaran agamanya. Terus kita juga harus menggunakan media sosial itu dengan bijak dan tidak berlebihan, karena apapun yang berlebihan itu tidak baik untuk diri kita. Jadi kalau kita menggunakan media sosial itu kita harus bisa membatasi diri kita dalam penggunaannya. Terus inovasi yang bisa kita lakukan dengan adanya media sosial ini, kita bisa membuat konten-konten kreatif seperti video pendek, video animasi, ataupun podcast yang menarik untuk ditonton. Terus juga kita harus menggunakan bahasa yang ringan bagi generasi Z agar mudah untuk dipahami oleh orang yang menonton. Terus juga kita harus menggabungkan teknologi tersebut dengan nilai-nilai Islam. Jadi dengan begitu, dengan adanya inovasi-inovasi tersebut, media sosial itu bisa menjadi dakwah, sarana dakwah yang modern dan kreatif. Nah, teman-teman, mungkin itu saja pembahasan kita terkait dengan topik peran media sosial dalam pendidikan Islam bagi generasi Z. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwasannya media sosial itu memiliki peran yang sangat besar dalam pendidikan bagi generasi Z. Nah, di sini media sosial itu bisa menjadi sarana pembelajaran yang efektif jika media sosial itu digunakan secara baik dan bijak. Dan juga sebaliknya, media sosial tersebut dapat menjadi alat pembelajaran yang berdampak negatif jika disalahgunakan. Oleh karena itu teman-teman, kita harus memanfaatkan media sosial dengan bijak dan baik agar media sosial ini bisa kita jadikan sebagai alat untuk meningkatkan keimanan dan pengetahuan agama kita. Baik teman-teman, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu perkataan maupun perbuatan saya. Saya mau minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.